Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Krista menyampaikan ucapan tabe selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan. Tabe selamat linguna latai, salam sawujud karende melimpah. Adil katalino bak curamin kasaruga, basengan kajubata. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada rombongan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang juga sekaligus bersama dalam rangkaian penandatanganan MOU dengan Universitas Palangkaraya. Dan tentunya juga tak lupa kami sampaikan selamat datang dan selamat bertemu kepada PJ Bupati Barito Selatan, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Dedi Winarwan MSI, yang juga sekaligus selaku Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh rombongan tentunya dari Barito Selatan, selamat datang di kampus Universitas Palangkaraya, Aula Rehan Rektorat Universitas Palangkaraya. Dan tentunya juga dalam kesempatan yang berbahagia ini juga telah hadir di tengah kita bersama, dalam hal ini mewakili Rektor Universitas Palangkaraya, Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Dr. Natalina Asi MA, dan tentunya Bapak Ibu unsur pimpinan, dekan atau yang mewakili Direktur, Ketua Lembaga, Kepala UPT, serta beberapa kaprodi yang hadir di sini, yaitu Kaprodi RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, Bapak Ibu tamu undangan lainnya. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, berikut bersama kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan dari PJ Bupati Barito Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Winarwan MSI. Untuk itu kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai, salam sahujud kalian malempang. Adil katalino bacuamin kasauga, basengat kajubata. Halus. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Palangkaraya yang dalam ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor. Yang saya hormati jajaran pimpinan Universitas Palangkaraya, para wakil rektor, para dekan, para kepala biro, dan seluruh jajaran sivitas akademika Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati juga jajaran pimpinan perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan yang pada hari ini mendampingi kami berkunjung ke Universitas Palangkaraya. Hadir yang pertama adalah Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi, Pak Mirwan, kemudian Kepala Bapeda, Bapak Jayawadana, Kepala BKPSDM, Bapak Makani, Kepala Dinas Pendidikan Pak Sadani, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pak Supyan Arifin, Kepala Dinas Kesehatan Bu Endang, dan beberapa staf kami dari BKPSDM Kabupaten Barito Selatan. Yang saya hormati juga seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para dosen, para guru besar, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini bisa bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan salah satu amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu saja kita bisa hadir semua ini karena limpahan berkat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan yang baik ini. Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, dan Bapak Ibu semua yang kami muliakan, mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkompetensi. Maka kita harus punya keberpihakan kebijakan melalui beasiswa ini supaya anak-anak kita bisa berkuliah di universitas-universitas terbaik di Indonesia, termasuk Universitas Palangkaraya, bisa menjadi sarjana, kemudian kembali ke Kabupaten Barito Selatan untuk membangun kabupatennya. Dan izin Ibu Wakil Rektor, skemanya sama seperti universitas lainnya. Kami sudah anggarkan 20 miliar di APBD untuk berkuliah di Universitas Palangkaraya dengan beberapa jurusan yang nanti mungkin secara teknis bisa dibicarakan lebih lanjut. Dan kami semua seperti di beberapa universitas, kami mekanismenya adalah menghitung
sampai tamat. Kalau kedokteran misalnya 5 tahun berarti sampai 5 tahun. Kalau jurusan lain misalnya 4 tahun, kita hitung sampai 4 tahun. UKT-nya, SPI-nya dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita tinggal fokus bagaimana mereka berkuliah, bagaimana mereka menuntut ilmu, memberi yang terbaik, lulus dengan predikat terbaik juga, kembali lagi ke kabupaten, bisa membangun Kabupaten Barito Selatan. Itu harapan kami. Kinerja saya masih jauh dari kata ideal. Maka pada kesempatan baik ini saya juga sekalian pamitan dulu Wakil Rektor. Sekarang tanggal sudah lupa, tanggal 16. Berarti 8 hari lagi saya akan mengakhiri jabatan ini. Dan walau alam bisawab, saya tidak tahu apakah saya diperpanjang atau kembali tugaskan di Kementerian Negeri. Jadi pada kesempatan baik ini saya juga mohon maaf kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk para dewan guru besar di sini. Kenapa? Kok Pak PJ baru sekarang ke sini Pak? Kemarin kemana aja 1 tahun? Ke desa Pak Profesor, mohon maaf betul. Ulun ke desa, keliling ke semua desa itu supaya mereka juga ikut ke desa. Baru sekarang bisa sampai ke sini. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama pejabat Bupati Barito Selatan, saya mohon maaf baru sampai hari ini di Universitas Palangkaraya. Saya yakin dan percaya kegiatan ini nanti akan bisa ditindaklanjuti dan ada kuota afirmasi untuk anak-anak dari Kabupaten Barito Selatan. Berapa banyaknya, fakultas mana saja, kami serahkan dan kami pasrahkan kepada kewenangan Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor dan para dekan serta guru besar di Universitas Palangkaraya. Demikian Bapak Ibu semua yang saya sampaikan. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda di salah satu riwayat hadis, yaitu di hadis Bukhari, kullu bani Adam mautun, tiap-tiap anak Adam adalah kesalahan, maka saya juga tidak luput dari kesalahan. Terakhir, saya tetap mensyukuri dengan saya ditugaskan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Buntok. Saya merasa tenang Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Kami doakan Universitas Palangkaraya terus maju menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Kami doakan jajaran rektorat, Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Guru Besar senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata yang baca amin kasaga. Basengat kajubata. Harus. Terima kasih, mohon izin. Bersama kita akan mendengarkan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dan juga perkenalan singkat pimpinan Universitas Palangkaraya sekaligus Universitas Palangkaraya. Kepada yang mewakili Rektor Universitas Palangkaraya, Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dr. Natalina Ziemadi, silakan. Tabe selamat limunalakai, salam sahujud karendeng Malembang. Adil katalingum bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Yang terhormat pejabat Bupati Barito Selatan yang sekaligus Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang saya hormati Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Selatan beserta jajaran, unsur pimpinan SOPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta seluruh unsur pimpinan di lingkungan Universitas Palangkaraya. Demikian juga yang saya hormati Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Dalam suasana yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenanannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri kunjungan kerja sekaligus penandatanganan MOU antara Universitas Palangkaraya dengan pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Untuk itu saya atas nama pimpinan Universitas Palangkaraya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang telah berkenan hadir. Saya juga mengucapkan selamat datang dan salam kenal kepada Bapak Dr. Haji Dedi Winarwan, MSI beserta rombongan yang sudah berkenan melakukan kunjungan kerja ke Universitas Palangkaraya. Semoga kunjungan kerja ini dapat mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan sinergi antara Universitas Palangkaraya dan pemerintah Kabupaten Barito Selatan, baik dalam aspek pembangunan maupun pendidikan.
Universitas Palangkaraya menyambut baik maksud kunjungan kerja ini. Kiranya momen baik ini tidak hanya berhenti pada tahapan MOU, namun juga berlanjut secara konsisten melalui perjanjian-perjanjian kerjasama di masa mendatang yang akan mendatangkan banyak manfaat kepada masyarakat luas. Bapak Pejabat Bupati, kami boleh sampaikan di tengah-tengah kami sudah hadir Pak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, itu Pak Dharma, kemudian Pak Wijanarka selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kalau perkenalan satu persatu sangat panjang, saya langsung sebut saja teman-teman rekan kerja, para dekan mungkin bisa berdiri ya, para dekan ya, berdiri Pak. Ya, ada ya, ini ada 3 dekan, kemudian ada Direktur Pasca Sarjana, terima kasih Bapak-bapak, ada Direktur Pasca Sarjana ya, ini kemudian juga para Kaprodi atau Kajur ya, kemudian para kepala UPT ya. Dan bersama kami juga ada 2 kepala biro ya. Kami sengaja membawa mereka karena MOU hari ini sebenarnya penanda bahwa ada sebuah kerjasama yang sudah terjalin di antara kita yang nanti bisa dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama yang bisa dibangun dengan unit-unit yang ada di Universitas Palangkaraya sesuai dengan kebutuhan dari Pemda ini sendiri, Pemkab Barito Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa Universitas Palangkaraya memiliki 8 fakultas, kemudian ditambah 1 program pasca sarjana, dan kami memiliki kurang lebih 800 orang dosen atau tenaga pengajar, serta memiliki juga sekitar 20.000 mahasiswa. Jadi kalau dibandingkan dengan universitas besar sekelas UI, UGM, kami memang tidak seberapa. Tetapi bagi kami Universitas Palangkaraya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang kalau dari segi umur kami cukup tua. Tapi kami harus berjuang keras mengejar ketertinggalan kami dengan berbenah. Berbenah itu saya ambil di 3 hal besar, yaitu fasilitas kami sangat terbatas, kemudian yang kedua sumber daya manusia, lalu yang ketiga kami sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Yang kami hormati, berikut bersama kita akan menyaksikan penandatanganan MOU atau naskah kerjasama yang akan kita sepakati bersama. Untuk itu kami mohon dari tim untuk dapat menyiapkan terkait dengan penandatanganan MOU. Untuk itu berkenan kiranya kami undang dengan hormat Bapak Pejabat Bupati Barito Selatan, Bapak Dr. Haji Dedi Winarwan, MSI, berkenan kiranya, dan juga yang mewakili Rektor Universitas Palangkaraya, hadirin dimohon berdiri. Pertama ya terkait dengan kerjasama hari ini, penandatangan MOU, kemudian yang menarik juga selama masa kepemimpinan Bapak lebih konsen pada peningkatan SDM, kemudian khususnya mempersiapkan generasi muda di Barito Selatan. Mungkin dari hasil kerjasama ini harapannya seperti apa? Tentu saja Bapak Ibu semua, kami sudah menginisiasi kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, dimulai dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang, kemudian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto,
kemudian Institut Pertanian Bogor, dan sekarang dengan Universitas Palangkaraya. Tentu saja kerjasama ini dipayungi dengan MOU di bidang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kemudian pelaksanaan penelitian dan kajian, kemudian pengembangan kapasitas, termasuk peningkatan kompetensi. Harapan kita adalah anak-anak dari Kabupaten Barito Selatan yang berprestasi dan berasal dari keluarga kurang mampu mendapatkan peluang yang sama untuk kuliah di universitas terbaik di Indonesia, termasuk Universitas Palangkaraya. Tentu saja mekanisme penerimaan mahasiswanya tetap kita mengacu kepada regulasi Permendikbudristek-Dikti, kemudian mengacu juga kepada statuta dari masing-masing universitasnya. Kami dari Kabupaten adalah menyiapkan SDM-nya, kemudian melakukan seleksi awal, seleksi bekas terkait dengan indikator atau ukurannya, yaitu masyarakat kurang mampu dan berprestasi. Kemudian kami juga menyiapkan anggarannya, dan dapat kami sampaikan di dalam APBD Murni 2024 ini sudah dianggarkan sebesar 20 miliar, dan itu sudah persetujuan dari pimpinan dan anggota DPRD. Selain di dalam negeri juga, Bapak Ibu semua, kita juga akan mengirimkan 10 anak-anak kita ke Beijing Jiatao University dan Yangzhou Polytechnic Institute, dan 15 anak-anak kita akan kita kirim ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Sekarang dalam proses seleksi semua, dan kita juga memastikan seleksi ini dapat menjaring bakat-bakat terpendam anak-anak kita yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik dan berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk tim seleksi sendiri, kami tidak berdiri sendiri, kami libatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah provinsi, melalui Kepala BKD Provinsi kita libatkan, kemudian unsur DPRD, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Barito Selatan Pak Jailansa juga terlibat di tim seleksi, kemudian Ketua MUI Kabupaten Barito Selatan Pak Suryadi Kunain, kemudian dari tokoh agama, kemudian dari tokoh adat kami libatkan Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan, ketuanya langsung Pak Tamazam. Kemudian juga kita melibatkan dari kalangan akademisi, dan kemarin sudah kita dapat konfirmasi salah satu putra terbaik Barito Selatan, yaitu Profesor Bulkani, juga akan terlibat di dalam tim seleksi beasiswa. Tapi sekali lagi, karena kan tim seleksi ini hanya seleksi awal, menyeleksi bekas apakah mereka layak untuk ikut seleksi di universitas-universitas yang bekerjasama dengan 3. Pak Dedi, manajer untuk setahun ada target nggak berapa adik-adik itu mahasiswa yang akan di... Tentu saja untuk penerimaan ini kita kembali kepada kewenangan masing-masing universitas, karena setiap universitas punya kuota yang berbeda. Contoh, di Universitas Negeri Yogyakarta kami mendapat kuota 2 orang di Fakultas Kedokteran. Di Universitas Negeri Malang kami dapat kuota juga 2 untuk fakultas kedokteran. Tetapi di fakultas-fakultas lainnya di 2 universitas tersebut kita mendapat kuota yang lebih. Jadi sekali lagi, untuk kuota mahasiswa yang diterima kembali kepada statuta masing-masing universitas. Dan kami hanya menyiapkan SDM-nya dan dukungan anggarannya. Selebihnya terkait dengan kelayakan bisa diterima atau tidak, kembali menjadi mekanisme masing-masing universitas melalui mekanisme ujian mandiri dan sesuai dengan Permendikbudristek-Dikti maupun statuta masing-masing universitas. Pak Dedi, ini kan terkait dalam artian upaya kita untuk meningkatkan SDM aparatur desa. Di situ ada juga namanya program untuk rekondisi pembelajaran lampau. Nah, mungkin dukungan dari pemerintah Barsel sendiri untuk peningkatan. Berapa kita anggaran, Pak? Lupa saya. RPL berapa anggaran kita? RPL. Ya, jadi untuk RPL kami sudah anggarkan 1,5 miliar, dan sudah 2 universitas yang mendaftar. Yang pertama adalah Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang kedua Universitas Negeri Malang untuk kegiatan RPL di Barito Selatan, dan yang ketiga adalah Universitas Palangkaraya. Jadi dengan anggaran 1,5 miliar kami harap cukup untuk mengcover 3 universitas ini untuk RPL, terutama untuk yang pendidikan D3 dan D1-nya. Dan kami siap bekerjasama dengan jajaran Universitas Palangkaraya karena kita sudah menandatangani MOU-nya dan akan kita turunkan dalam bentuk PKS-nya. Tentu saja dengan RPL ini akan banyak ASN kita yang bisa meningkatkan kualitasnya. Bukan hanya terbatas di RPL, karena kan kita juga akan laksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dengan melibatkan para guru besar dari semua universitas yang bekerjasama dengan Kabupaten Barito Selatan, termasuk Universitas Palangkaraya. Pak Dedi, ini terkait dengan ini, Pak Dedi kan selain PC juga di Kementerian Dalam Negeri ya. Ini kan ada praktisi mengajar dan program dari Kementerian Kemendikbudristek. Mungkin dukungannya seperti apa? Ya, tentu saja kita mendukung kegiatan-kegiatan tersebut yang
kita juga menyiapkan juga dukungan teknis seperti mungkin seperti dukungan sarpas, kemudian dukungan perizinan, kemudian dukungan lainnya termasuk dukungan anggaran. Tetapi semua tetap kita laksanakan di dalam bingkai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dilepaskan dari sana. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batu Selatan. Cita-cita kami dari awal tadi kami sampaikan di sambutan, generasi muda Batu Selatan yang sehat. Kenapa sehat dulu Pak? Karena angka stunting kami yang tertinggi. Tahun 2022, 2023 kita turun sudah peringkat ke-8. Pak Dedi juga siap untuk dalam artian ketika diminta untuk menjadi pengajar Pak, untuk siap Pak, siap. Jadi generasi muda yang sehat, kemudian setelah itu kita berikan afirmasi untuk berkuliah menjadi generasi muda yang cerdas. Setelah cerdas, kita tingkatkan lagi kemampuannya untuk aplikasi lapangan dengan kompetensi. Jadi mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas dan memiliki kompetensi. Terkait dengan mengajar, kami memang Bapak Ibu semua selain sebagai praktisi juga sebagai akademisi, kami menjadi dosen tamu di beberapa universitas, baik di Universitas Bandar Lampung, Universitas Gadjah Mada dan beberapa universitas negeri lainnya. Tentu saja kalau diundang oleh universitas, bukan hanya di Palangkaraya, di manapun kami diundang, kami siap untuk hadir. 7 perguruan tinggi atau hanya untuk UPR? Untuk 7 perguruan tinggi. 7 perguruan tinggi. Ya. Itulah kenapa memang untuk kuota kedokteran kan tidak banyak. Kami hanya baru dapat 4 dari UNI dan UM, Universitas Negeri Malang. Kalau Unpad juga dapat, berarti misal dari Unpad misalnya dapat 1 misalnya, berarti baru 5. Yang tinggi memang biaya kedokteran. 1,5 miliar untuk sampai tamat. Ya. Jadi kalau kali 5 kan baru 7 miliar. Nah yang 13 miliarnya itu untuk prodi lainnya. Kalau di beberapa universitas seperti di beberapa universitas di Jawa itu untuk S1 itu paling banyak hanya habis sampai sekitar 150 juta. Paling banyak. Jadi kalau untuk 10 orang baru 1,5 miliar. Sedangkan kita masih ada spare 17 miliar. Itulah untuk kuota prodi-prodi lainnya di semua universitas. Dan kalau memang tidak mencukupi, kita akan usulkan di anggaran perubahan, kita bahas bersama-sama dengan DPRD. Yang terpenting adalah betul-betul murni digunakan untuk anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi. Kami tidak mau beasiswa ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak punya kompetensi, tidak punya hak untuk mendapatkan beasiswa. Itu di dalam negeri. Di luar negeri pun kita juga anggarkan. Ya. Untuk luar negeri kita anggarkan kurang lebih 10 miliar anak-anak kita, 10 berkuliah di Beijing Jiatao University dan Yangzhou Polytechnic Institute, dan 15 orang akan berkuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo. Dan sekarang yang sedang dalam proses seleksi adalah di Universitas Al-Azhar Kairo. Kalau untuk di Beijing dan di Yangzhou itu akan mulai di bulan Juni nanti. Dan tahun lalu kita sudah ada anak kita yang dapat beasiswa berjumlah 5 orang di Yangzhou Polytechnic Institute. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka menunjukkan kinerja yang baik, berprestasi, bahkan salah satunya mendapat ranking di angkatannya. Dan anak-anak kita tetap sehat di sana, tetap semangat, karena memang etos kerja anak-anak Kalimantan Tengah dan Batu Selatan sebenarnya sangat baik, sangat tinggi, cerdas, punya kompetensi, tapi tinggal bagaimana kita memberikan ruang mereka untuk bisa berkuliah dengan dukungan dari APBD. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Pak izin, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa lebih kurang 8 hari lagi akan kembali Pak ya, istilahnya. Nah, apakah dengan program yang Bapak canangkan sekarang, yang Bapak bangun sekarang ini, tetap bertahan di tahun depannya Pak? Ini bagaimana Pak? Nah, kalau untuk tahun depan kami belum bisa berkomentar karena akan ada pemimpin yang baru. Tetapi untuk tahun ini program ini sudah kita anggarkan, dan itu bukan untuk pembayaran 1 semester. Dan itu sudah kita konsultasikan dengan auditor, itu boleh dan boleh dianggarkan, karena kan APBD kita kan dievaluasi oleh provinsi dan pusat. Dan hasil evaluasi diperbolehkan. Jadi setiap anak-anak kita yang kurang mampu ya dan berprestasi mendapat beasiswa, maka mereka akan dibayarkan beasiswanya sampai tamat langsung di tahun ini. Itu alokasi dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Pak kita tahu alokasi segitu? Dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pemerintah kabupaten dengan masing-masing universitas. Misal di Universitas Palangkaraya ada anak kami, misal 2 orang diterima di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nanti PKS yang akan dibunyikan, misalnya 1 orang anak itu menghabiskan biaya 100 juta sampai tamat 4 tahun misalnya. Maka 2 orang berarti berapa? Sekian puluh juta.
Nah itu langsung dibayarkan di awal dan kita pastikan pembayarannya adalah langsung G2G atau G to University. Jadi rekening kas daerah RKD langsung ke rekening universitas, tidak ada cash, tidak ada pembayaran cash dan tidak ada melalui rekening pribadi, langsung dari rekening dinas yaitu rekening kas daerah masuk ke rekening universitas. Itu. Jadi walaupun berganti pimpinan tahun depan, anak-anak kita yang diterima tahun ini bisa dipastikan bisa sampai selesai karena sudah dibayarkan sampai tamat lunas. Itulah kenapa pembiayaannya, berapa besarnya sampai tamat, itu dituangkan dalam PKS. Hanya tinggal bagaimana kita memastikan anak-anak kita bisa berkuliah dengan baik dan semangat sampai tamat. Pak Rektor menyambut baik ya, karena bagaimanapun kami universitas yang ada di Kalimantan Tengah sudah semestinya berpartner dengan semua teman-teman yang ada di daerah. Dan apa yang disampaikan tadi saya kira bisa ditindaklanjuti oleh para dekan nantinya, unit-unit yang ada di lingkup Universitas Palangkaraya. Karena kalau kita bicara Universitas Palangkaraya kan kita bicara Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, 3 areal ini nanti mungkin bisa menjadi bagian terpenting yang nanti akan kita tindaklanjuti melalui kerjasama. Yang jelas kita sudah punya rumahnya. Rumahnya itu adalah MOU yang tadi sudah ditandatangani dan kami senang sebenarnya karena tadi ada semacam garansi yang diberikan oleh Pemkab bahwa ketika anak-anak itu dikirim ke sini ada jaminan bahwa mereka akan dibiayai berkuliah sampai tuntas. Karena persoalan kita juga adalah ketika anak-anak tidak mampu ini berkuliah di tempat kita, ada persoalan sebenarnya dengan sistem pembayaran, UKT dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada jaminan dari Pemkab, saya kira itu akan memudahkan mereka hanya lebih fokus untuk belajar saja. Ya, gitu. Bu Alin tadi menarik, selain fokus kerjasama dalam bidang pendidikan, tapi juga Tridharma ya, macam pengabdian dan penelitian. Mungkin apa yang dilakukan kawan-kawan di Barsel sendiri? Iya, kita mungkin nanti dari teman-teman yang lembaga pendidikan dan pengabdian pada masyarakat akan menindaklanjuti ya, karena kita sekarang tentu punya dosen ini kan juga punya kewajiban untuk selalu melakukan kegiatan penelitian karena memang itu tuntutan dari kinerja yang harus kami buat dalam setiap tahunnya. Nah, kalau ini nanti kita tuangkan juga di dalam PKS, saya yakin nanti teman-teman dari Pemkab Barsel bisa membantu kami untuk menentukan topik-topik apa sekiranya kami bisa dilibatkan di dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini. Bu, tadi sempat juga disampaikan bahwa ini juga harus ada keterlibatan dari CSR, Bu ya. Ya. Nah, ini bagaimana ini, Bu? Mungkin saya senang karena kan perusahaan kan ada letaknya kan ada banyak di daerah kan. Iya, betul. Nah, kita sebenarnya menginginkan CSR ini juga pedulilah dengan tumbuhnya Universitas Palangkaraya ini. Tidak hanya kita bicara bagaimana mereka memberi beasiswa, membantu putra-putra daerah di sana, tetapi juga kita juga sekarang ini seperti yang saya sudah sampaikan, kami itu struggling dengan fasilitas, kami struggling dengan bagaimana meningkatkan kualitas SDM kami juga struggling dengan bagaimana kami bisa mengadopsi sistem sehingga kami bisa sama dengan universitas-universitas lain yang saya yakin jauh lebih maju dari kami. Cukup.